Mbah Haji, fitnahmu keji Din. Ayat-ayat yang kau baca tidak jelas dan artinya pun jauh. Janganlah kau mendebar kebencian hanya demi meraih sumbangan. Cobalah pelajari yang benar Al-Quran. Jangan percaya mulu si pendusta ini. Ya, gua bukan pendusta. Enak aja lo. Mbah Haji, Mbah Haji. Saifuddin, saya mau katakan, pakai otak dong, nalar yang bener. Gua bukan pendusta. Enak aja lo. Mbah Haji, Mbah Haji. Enak aja lo. Nah, ini Mbah Haji lagi. Lah kau ngumpulin donasi dan kau makan sendiri gak dipublish Den. Lagian kami kan gak minta sumbangan ke kamu. Kenapa kamu yang ribet? Apa donasimu sudah gak ada lagi ya Den? Yang ngomong donasi-donasi kepada saya berarti nggak pernah ngasih. Nggak pernah ngasih. Itu aja. Ngomong kayak ngasih aja lo. Yang benar aja Mbah Haji, Mbah Haji. Kenapa kau bikin perusahaanmu? Kenapa kau bikin channelmu? Kenapa kau bikin semua studiomu pakai uang donasi, uangnya KC, uangnya MKC? Kenapa coba? Bicara dong, bicara. Gua bukan pendusta. Enak aja lo. Mbah Haji, Mbah Haji. Kau bilang kau orang kaya, banyak inimu. Bahkan, aduh, Kasihan Saifuddin kekurangan dana. Ya emang kamu mau ngasih. Saudara-saudara yang subscriber mungkin mau menyumbang, ya ada di deskripsinya untuk penginjilan saya. apa ya? Sampai mau beli Rubicon istrimu. Gua bukan pendusta. Enak aja lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang menjadi tempat bagi teman-teman yang ingin belajar tentang dunia debat lintas agama supaya kalian bisa jadi pakar juga ya. Supaya kalian bisa membantai syubhat-syubhat para polemikus dan kalau perlu malah kita yang menginjili para polemikus tersebut. Ya, apalagi kalau daerah kalian sering kedatangan misionaris-misionaris. Itu wajib kalian untuk belajar dunia debat lintas agama hingga jadi pakar ya, supaya kalian bisa menghadapi misionaris-misionaris yang bergentayangan, yang mendatangi saudara-saudara muslim kita dari satu rumah ke rumah lainnya. Oke, di kesempatan ini saya ingin mengabarkan satu info ya, yang hasil penelusuran saya, ya, satu info yang menurut saya ini valid ya, karena memang Saifuddin Ibrahim itu sering sekali mengatakan bahwa channelnya itu dilaporkan. Wah, channel saya tuh mati gara-gara dilaporkan channel-channel muslim. Ya, itu HMC, Al-Ayubi, dan sebagainya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya mendengarkan keluh kesah, curahan hati, jeritan hati dari pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim. Ya, dia menuduh bahwa channelnya itu mati atau channelnya itu dismonetisasi dari YouTube lantaran banyaknya pelaporan yang dilakukan oleh channel-channel muslim ataupun dari para penonton muslim. Jadi ini adalah tuduhan yang kejam ya, karena channel kita itu nggak bisa dismonet kalau dilaporkan oleh orang lain. Yang bisa itu kena strike, yang bisa itu kena pelanggaran. Jadi nggak pernah ya channel itu bisa mati lantaran karena pelaporan orang. Jadi dismonetisasi itu nggak ada hubungan dengan pelaporan orang. Ya, pelanggaran baru iya. Jadi kalau kamu sering membuat video-video nggak benar, terus kamu menampilkan konten-konten yang melanggar ketentuan YouTube, itu memang YouTube bisa memberikan peringatan, ya, bahkan menutup channel Anda. Tetapi itu langsung channelnya ditutup, bukan dismonetisasi ya. Dismonetisasi itu artinya channel kamu sudah tidak menampilkan iklan dan tidak mendapatkan penghasilan dari YouTube. Itu arti dari dismonetisasi ya, dismonet. Ya, sedangkan monetisasi channel kamu itu berhasil mendapatkan pendapatan iklan. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, ya ini hanya sekedar info ya, apa perbedaan antara
monetisasi dan dismonetisasi dalam YouTube. Dan saya melihat ya bahwa Saifuddin ini kok tumben gitu menuduh umat muslim. Ada apa? Kenapa tiba-tiba dia membahas tentang channelnya? Selidik punya selidik ya. Setelah saya lihat, ternyata ya, kasihan sekali pendeta Blukus Suntur ini. Ternyata channelnya terkena dismonetisasi. Ya, ini saya tunjukkan dulu. Saya bukan sedang minta teman-teman subscribe ya. Saya cuman kasih tahu bahwa Saifuddin punya 2 channel. Ini channel utamanya, namanya Saifuddin Ibrahim. Dengan jumlah subscriber 293.000. Tetapi di sini ada satu angka yang cukup mengejutkan. Video yang ada di channel ini hanya 76 video. Ini angka yang sangat kecil untuk channel yang sudah lama ya, dan juga memiliki subscriber segini. Jadi ini kecil sekali. Kecuali dia artis ya. Kecuali dia public figure besar gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi buat channel. Mungkin Pak Jokowi cuma butuh 2 video, ya baru upload 2 video, subscriber bisa 1 juta. Tapi itu kan Pak Jokowi, orang yang terkenal. Sedangkan Blukus Suntur ini kan cuma Blukus Suntur ya. Saifuddin hanyalah Blukus Suntur, dan setahu kita videonya udah banyak. Karena dia membuat konten di YouTube ini kan sudah cukup lama, duluan daripada kita semua. Tetapi kok cuma segini gitu kan? Coba dibandingkan dengan channel keduanya. Ya, ini channel keduanya yang dia buat saat di Amerika. Namanya Saifuddin Ibrahim TV, subscriber sekarang 37.800, ya, 1/10 dari yang ini, ya, 1/8 lah, ya, 1/8 dari yang utama. Videonya sudah ada 459, ya, ini kok cuma 76, artinya apa? Artinya video-video dari Saifuddin Ibrahim yang ini banyak yang dihapus, banyak video-video yang lama sudah dihapus oleh channel ini. Ya, kalian bisa lihat ini ya. Video terakhir yang ada di sini itu adalah 1 bulan lalu. Ini yang upload. Kalau yang ini uploadan terakhir 1 bulan yang lalu. Sedangkan yang live, ya, karena kan Saifuddin ini terkenal sering live ya. Kalau upload itu biasa dia rekam dulu, pakai kameranya, nanti baru dia upload. Mungkin lagi di jalan atau lagi di kasino, dia rekam, dia nggak live. Ya, jadi kalian bisa lihat ini yang live-nya pun, kalau kalian lihat, yang terakhir adalah yang ini 2 bulan yang lalu, ya. Terus ini 1 bulan lalu, 1 bulan lalu. Jadi video sebelumnya mana gitu, yang di sidang KC ya, yang dia lagi jalan-jalan sama istrinya, ya, si Sarah Ayu, dan video-video lainnya mana? Kok tinggal segini gitu? Kok semua tinggal muka dia yang sedang dalam pelarian gitu? Mana video-video 5 bulan lalu, 6 bulan lalu, 1 tahun lalu? Kok bisa nggak ada gitu kan? Ini kan banyak teman-teman yang pasti tanda tanya. Ya, kok bisa nggak ada? Mana video dia saat lagi jadi gembel? Mana video dia saat dia lagi mulung gitu? Karena mulung dia itu kan dimulai kurang lebih 6 bulan lalu ya. Jadi Saifuddin itu mulai mulung kurang lebih 6 bulan yang lalu. Mana gitu kan? Kok nggak ada lagi videonya? Tapi di sini kok masih ada yang Saifuddin Ibrahim TV ini gitu kan? Ini video dia waktu masih mulung ya dan sebagainya. Saat dia sama Ibun masih bisa jalan-jalan, terus bagaimana dia menggait wanita lain, ya, dan sebagainya. Ini masih ada kan video-video lamanya. Jadi 2 bulan lalu masih ada, 3 bulan lalu masih ada. Yang di sini kok nggak ada? Nah, jadi jawabannya adalah karena channelnya dismonet. Jadi channel Saifuddin Ibrahim ini itu terkena dismonetisasi. Kenapa bisa terkena dismonetisasi? Saya mau jelaskan ya. Jadi dia itu terkena dismonetisasi bukan karena pelaporan. Kalau pelaporan itu kita kena strike, kena pelanggaran, kena teguran dari YouTube. Itu baru dilaporkan. Ya, dilaporkan pun nanti YouTube akan memeriksa secara manual apakah benar konten-konten kita seperti yang dituduhkan oleh pelapor, ya, oleh orang-orang yang melaporkan. Kalau memang tidak terbukti ya nggak kena gitu. Itu yang paling penting ya. Kalau orang kan bebas membuat laporan ya, sama kayak laporan polisi, orang bebas melaporkan kita. Semua orang bisa melaporkan kita. Tapi apakah diproses atau tidak, ya kepolisian akan melihat. Ada nggak unsur pidananya? Kalau nggak ada unsur pidananya, ya polisi juga nggak akan memproses kan gitu. Jadi
YouTube juga melakukan hal yang sama. Kalau ada laporan, dia akan periksa apakah ada pelanggaran atau tidak. Dan dalam kasus Saipudin Ibrahim, itu channelnya terkena dismonet lantaran apa? Lantaran kontennya itu berulang. Ya, jadi di sini saya sekaligus mengajarkan pendeta Blukusuntur ini. Ya, mengajarkan si Blukusuntur bahwa channel Anda itu terkena dismonetisasi lantaran Anda serakah. Ya, Anda serakah dengan membuat ya satu konten yang sama diupload di dua tempat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini ya, saya bukakan. Jadi dia misalnya rekam ya satu video, satu konten, tapi dia tampilkan di dua tempat. Satu di Saipudin Ibrahim, satu di sini. Dengan tujuan apa? Dapat kiri kanan gitu kan. Dari channel ini dapat, dari channel satu lagi dapat. Dia berpikir seperti itu, bisa dapat dari dua tempat. Ya memang, dari dua tempat kamu bisa dapat penghasilan. Tetapi kalau channel kamu ini terus menghadirkan konten-konten yang sama, artinya satu video dipakai di dua tempat, itu kamu pasti akan terkena dismonetisasi. Akan terkena konten berulang. Itulah ya, kalau punya dua channel, ya pastikan channel kamu sama yang satu lagi, yang channel pertama sama channel kedua, isi kontennya berbeda. Harus berbeda. Contoh ya, channel yang di sini nih, yang pakar debat. Kalian bisa lihat video ini nggak akan kalian dapatkan di channel HMC. Begitu juga channel HMC. Ya. Akan ada konten-konten yang hanya ada di sana, tidak ada di tempat lain. Kalau ada di tempat lain pun, biasanya orang-orang yang mereupload. Orang-orang yang ambil video saya, terus mereka upload di video mereka. Tetapi kalau saya sendiri, ya di channel saya sendiri, kalian nggak akan dapatkan. Kalian nggak akan dapatkan. Kalaupun ada kemiripan, yaitu mungkin kita reaksi. Jadi misalnya video Saipudin saya reaksi, saya ambil video dia, ya reaksi pertama saya taruh di channel HMC, reaksi kedua saya taruh di channel yang satu lagi. Jadi di channel HMC itu mungkin kita belum kupas secara tuntas, karena keterbatasan waktu. Karena kita juga nggak mau terlalu panjang videonya. Jadi nggak semua kita bahas di sana, lanjutnya kita bahas di channel satu lagi. Supaya nggak kena konten berulang juga. Tapi si Blukusuntur ini kan bodoh. Ya, dia nggak tahu hal itu. Tapi nggak apa-apa lah, kita ajarilah si Blukusuntur ini ya. Kita jangan pelit ilmu lah. Kita bukan seperti polemikus ya, yang takut ataupun iri hati, ataupun tidak ingin orang dapat rezeki. Jadi di sini Blukusuntur ya, kalian bisa lihat. Contohnya, ada nabi dan rasul dari jin dan setan. Kalian bisa lihat, ini video live 1 hari yang lalu, 58 menit 26 detik. Kalian akan dapati video yang sama di sini. 58 menit 26 detik. Ada nabi dan rasul dari jin dan setan. Astaga, sama kan? Ya, kalian akan dapati ini video yang sama. Bedanya apa? Bedanya dia taruh dua kamera. Jadi sudut pandangnya beda. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi gini. Yang ini sama ini. Kalau yang ini, dia taruh kamera dari depan sini. Pas di depan dia. Kalau yang ini mungkin dia dari agak samping. Jadi dua kamera ditaruh di depan dia. Ya, kita dengar ya. Ini statementnya akan sama. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa pencerahan. Hidup ini hanya sebentar, jangan sia-siakan hidup ini. Bagi Ya, kalian sudah dengar ya, yang ini. Nah, ini juga sama nanti. haleluya, salon. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa pencerahan. Hidup ini hanya sebentar, jangan sia-siakan hidup ini bagi memuliakan nama Yesus. Oke ya, sama ya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, ini sama kan. Cuman yang satu lebih dekat aja kameranya. Yang satu lebih jauh. Jadi dia pakai 2 HP, tapi ini satu konten yang sama sebenarnya. Jadi Saipudin berpikir dengan membuat cara seperti ini, dia akan bebas dari dismonetisasi. Ya, karena dia bilang, wah ini kan beda angle. Ya enggak. Ya, karena isi video kamu sama dan suara kamu sama. Jadi kalau ini dicek secara manual,
dicek secara manual oleh YouTube, ini pasti kena. Ya, ini pasti kena gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, yang ini dia pakai StreamYard. Dia live pakai StreamYard. Itulah ada tulisan subscribe Saipudin, ya, live show sama tulisan nama. Ini dia pakai StreamYard, aplikasi StreamYard. Terus yang satu lagi dia nggak pakai. Ini langsung pakai live dari YouTube ya. Jadi misalnya kayak kalian tekan ini, langsung nih live streaming gitu. Nah, jadi bedanya di situ. Ya, tapi itu video yang sama. Dan YouTube nggak bodoh. Yang jadi problem adalah YouTube nggak bodoh. YouTube nggak akan gampang terkecoh dengan cara seperti ini. Mereka juga tahu bahwa ini video yang sama. Mereka tinggal lihat, oh isi kontennya sama, oh suaranya sama, oh pembicaranya sama, semua sama. Ya, semua sama gitu. Diputar 1 menit ini udah ketahuan kan, bahwa ini video yang sama. Jadi, itulah yang menyebabkan Blocus Suntur ini terkena dismonet. Inilah biang kerok dia kena dismonet. Nah, jadi ini ilmu nih ya, supaya si Blocus Suntur ini agak pintar. Jangan bodoh kali jadi orang. Jangan bodoh kali jadi orang gitu. Jadi itu sih yang mau saya sampaikan. Dan kalau kita sih doakan semoga Saipudin bertobat lah. Ya, sekarang kita sudah lihat ya bagaimana hidup dia itu kan terlontang-lantung ya, makin nggak karuan, nggak terurus. Bahkan kalau kita lihat itu benar-benar menyedihkan lah dia. Di Indonesia dia seperti big boss, ya seperti orang hebat, orang besar gitu. Banyak orang-orang segan, banyak orang yang istilahnya tunduk sama dia. Sedangkan di sana kan dia cuma jadi Blocus Suntur, jadi gembel. Ya, dimarahin sama temannya juga cuman bisa pasrah. Ada beberapa kali kita lihat dia dimarahin kan, cuman bisa diam aja. Ya kasihan gitu. Jadi semoga bertobat, semoga pulanglah ke Indonesia. Ya, segeralah pulang dan bertobatlah Saipudin Ibrahim. Kami semua mengasihimu. Ya, kami semua umat muslim kasihan sama kamu. Karena kami masih lihat bahwa ya kamu punya anak-anak yang luar biasa. Kamu pernah ya di Islam dan harusnya kamu tahu kebenaran Islam. Ya, tetapi karena kamu lebih milih dunia, ya kita juga maklumi ya. Karena dari kecil mungkin dia susah, nggak pernah nikmati kekayaan, penasaran gitu kan. Begitu icip yang namanya uang, icip yang namanya harta benda, jadi ketagihan. Ya, jadi ketagihan. Ya udah kita biarin. Jadi Saipudin semoga bertobat. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk si Blocus Suntur satu ini. Ya, mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.